Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini sahabat-sahabat Macan Pantura 57 kita bincang-bincang lagi bersama Kang Abah di tempatnya ini di kantor Macan Pantura 57. Dan semoga sahabat-sahabat Macan Pantura 57 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan yang lagi sakit semoga Allah SWT mengangkat penyakitnya dan segera sembuh dari sakitnya. Yang penting kita selalu gembira ya. Jadi di dalam suasana gimana pun yang penting kita happy dan selalu ceria. Dan malam ini alhamdulillah tim Macan Pantura 57 kedatangan tamu yang jauh. Kalau naik mobil mah udah berapa hari itu jauh dari Palembang ya. Iya, dari Palembang. Namanya Pak Sarip. Nih, dia jauh dari Palembang, pengen silaturahim ke kantor Macan Pantura 57. Dan alhamdulillah Pak Sarip ini bisa ditemui sama Kang Abah yang aktivitasnya itu super padat. Jadi sulit untuk ditemui karena padat, saking padatnya itu susah ditemui, harus telepon dulu kalau sama Kang Abah. Assalamualaikum Kang Abah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang Abah ada tamu dari Palembang jauh-jauh. Dia ini subscriber, penonton setia Macan Pantura 57. Dia saking senengnya, saking cintanya, saking hobinya sama Macan Pantura 57 sampai mengorbankan waktu dan biayanya ke sini, datang ke sini. Tapi beliau ini sebelum datang itu sempat bisik-bisik sama saya itu. Nah, sama saya bilang, Pak Sarip ini ngomong sama saya, katanya saya nggak tahu ini di tempatnya beliau ini banyak yang terjadi hal-hal yang aneh atau kesurupan seperti itu. Nah, terus ya udah kita ngobrol aja sama Kang Abah, kata saya kan gitu. Dan alhamdulillah kita bisa ketemu ya Pak Sarip ya. Iya. Ini Pak Sarip yang namanya Kang Abah, artis Macan Pantura 57 ya. Udah seneng ya, iya, ketemu sama Kang Abah ya. Udah. Biasanya jangan minta tanda tangan ya, nggak bawa pulpen gitu ya. Jadi silakan Pak Sarip ini bertanya atau ngobrol gimana sama Kang Abah, tujuannya apa, silakan ngobrol sama Kang Abah. Maka ini Abah, aku ini sering nonton Macan Pantura. Aku dari jauh-jauh dari Palembang. Nah, kalau ketemu aku itu gak kesurupan, itu mana itu Abah? Kalau masalah kesulitan sebenarnya gampang. Satu, tebelin iman kita bahwasanya kalau kita nanti ini dulu ketenangan kitanya harus tenang. Ini kalau misal untuk kesurupan kita dipisahin apakah itu kesurupannya, apakah alami, apakah itu obat, apakah itu depresi, obat atau minuman gitu kan. Itu hampir sama, itu masuknya ke mental. Nah, kesurupan itu kalau yang alami, yang masuk ya semacam bangsa-bangsa astral, itu biasanya nggak lama, kecuali kalau orang itu punya kemampuan. Contoh seperti ya kita ini mediator, itu sebenarnya yang dulu untuk mediator itu pelajaran itu namanya patiroso. Patiroso itu untuk menarik kalau ini menjunjung apa silsilah waktu di dunia. Dan ada misal kalau dulu ya masih ini kan istilahnya masih makin medis benar-benar dekat orang itu. Jadi makanya itu misalnya ada yang kejadian pembunuhan, misalnya bisa ditarik itu si ruhnya itu bisa dimasukin, nanti ditanyain ya, orang dulu itu kadang-kadang masih bersih, masih alami, nggak ke kontaminasi, nggak kecampur sama yang namanya media, yang namanya yang logika itu kan. Jadi masih percaya benar. Kadang-kadang orang dulu itu ya itu namanya ilmu itu. Jadi kalau di Jawa itu kan banyak cerita-ceritanya. Nah, cerita-cerita yang setan-setan itu, nah nunggu
Iya. Akun Palembang sama juga itu. Oh iya. Iya sama, sebenarnya mau di Palembang, mau di Irian Jaya, mau dimanapun, ya astral itu sama. Jin, siluman, kalau kata siluman itu kan dari makhluk yang namanya, maaf ya, ada yang dari manusia yang tidak keterpuasan dari makhluk itu, dan ada dari hewan yang tidak keterpuasan ingin sempurna yang jadi seperti manusia. Ya, tadi kadang-kadang kita sering diucapin untuk menyerdaskan ya menyerdaskan pemirsa lah istilahnya, untuk menyerdaskan orang itu bisa untuk menilai kalau ilmu itu harus ada one off-nya. Dalam arti one off itu kalau pas kita mau dipakai harus jadi, kalau nggak dipakai jangan jadi sendiri, ya harus mati. Maksudnya nggak pakai jangan jadi. Nah kadang-kadang orang yang sedang bebannya harus ada beban, ada punya masalah, belajar masalah kebatinan, dalam arti kebatinan ilmu-ilmu. Orang sedang nafil belajar itu, ya jadinya ke bawah nggak kena, jadinya apa? Ya kebanyakannya yang depresi, kebanyakannya yang ngaco, lantaran itu bukan aslinya, lantaran itu masuknya ke mental dia. Makanya maksudnya tadi ada yang mental, ada yang kalau asli ada ilmunya. Itu kalau ada ilmunya bisa lama. Kalau yang standar, kalau alami nggak bakalan lama, nggak bakalan ini. Aku tadi jelek. Ngerti ya, bahasa Indonesia aja bisa? Bahasa Indonesia. Oh iya. Tadi aku lihat terang-terangan, tadi aku lihat orang suruh karena itu. Nah, terus itu apa itu? Ya itu ya tadi harus bisa dijelaskan. Nah, kalau penanggulangannya kita harus ditenangin kalau bisa. Ini kalau umum ya, nggak pakai ya nggak ada ilmu, nggak ada kemampuan, maksudnya ini umum aja. Umumnya kalau nggak ada kemampuan jangan dirumunin, jadi jangan banyak yang nonton. Kalau bisa ditenangin, udah ditenang. Kalau misal banyak yang nonton, masuk banyak orang yang melihat, otomatis dia itu ini kepancing, jadi emosi ya, emosi. Jadi kalau tambah emosi suka, nah itu tambah ini, tambah lama. Nah kalau misalnya tenang nggak diinin, insya Allah cepet ini sih kalau nggak ada ilmunya. Tapi kalau ada kemampuannya, ilmunya, yaitu ntar di semacam yang misal ada rukiah lah, yaitu intinya satu untuk menenangkan. Ya kita alumin asmaullah itu kan biar tenang masuk. Kalau jadi mulai, kalau yang asli mah pasti capek lama. Kalau nggak ada punya ilmunya sih ya, malah ntar udah sendiri. Jadi intinya gini kan, kebanyakan orang itu kan tidak memahami yang namanya kesurupan yang asli atau yang istilahnya kenal mental ya, mental atau psikotropika ya. Iya. Nah kadang-kadang kan orang awam yang tidak memiliki satu pengetahuan tentang supranatural atau istilahnya hikmah kan gitu ya, dianggapnya semua itu sama rata. Iya. Nah untuk membedakan orang yang seperti itu seperti apa? Ya tadi harus ada ilmunya itu tadi batin. Nah itu kalau kita udah ada batin, ada ini pasti otomatis nggak bakalan ngomong. Kalau ada ilmunya, misal kita bisa ya didefinisikan. Kalau kita udah ini kan rawangan ataupun apapun, ada ini. Kalau kita tenang bener-bener. Tapi kalau nggak tenang, ke bawah ke suasana yang itu kan biasanya panik tuh, ke bawah suasana itu lama. Nah karena kita seolah kita nyetrum. Nah makanya kita turutin apa ini lemesin gitu. Nah kalau misalnya ada amalannya ya, yang kalau kita yang ini kan tadi Bismillah, sahadat, sholawat, tasbih, istighfar. Nah kita harus mau tidak mau kita harus belajar. Kalau bisa ini, nah kalau bisa obat itu ntar pengawalan kan kelihatan. Kalau bisa ini itu masalah batin. Kalau yang umumnya, kalau bisa obat nih kan nggak bau nggak lagi gitu kan. Nah, lama gitu masalah. Lama tinggal ininya tersorot matanya, ininya tuh biasa lama. Nah misalnya kalau ya maaf ya, kalau misal minuman sih kan ada baunya kan, ada ciri kan ya. Nah kalau depresi, nah misal kalau ini tuh pasti kalau depresi itu ke sekeliling yang deketnya tuh pasti marah gitu. Pasti ada ada penurunan, ada yang ditekan, ada yang dicegah, yang gini gitu kan.
pasti ada dia itu ada marah ke siapa, misalnya keluarganya kan. Ya, biasanya kan masalah keluarga, misalnya suami atau sebaliknya ke istrinya atau sebaliknya ke anak atau kadang-kadang orang tua gitu kan ada. Jadi kan gini apa ya, di luar notabene-nya itu kalau yang memiliki kemampuan ya, kalau seperti Kak Abah sendiri kan memiliki suatu kemampuan untuk membedakan mana yang asli kesurupan dan mana yang kena psikotropika, mana yang ini kan jelas gampang ya, gampang. Nah, untuk masyarakat atau subscriber yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, seperti Kang Abah. Nah, untuk penanggulangan pertamanya gitu kan. Nah, kalau melihat keadaan situasi masyarakat seperti itu, ada yang halal seperti itu seperti apa? Iya, tadi kan saya belajar, tadi kan bisa jelasin sebenarnya. Saya belajar di Pak Sudirman, itu adanya ini, ya seperti tadi, jangan ditonton, Jangan ditonton. banyak orang, kalau bisa ya ngobrol ini Secara pribadi ya. Namun ada saksi tapi Pak, Iya. maksudnya kan kalau nggak ada saksi kan nonton. Ya kalau cewek kan ya bahaya kan. Iya, saksi ya. maksudnya harus ada saksinya, maksudnya ada yang nemenin. Iya. Tapi yang bukan istilah bisa memancing dia, kan kadang-kadang malu. Iya. Nah, itu saya sering ngobatin orang itu, ya kadang-kadang kan kalau di kita yang maaf ya, kalau di kampung kadang-kadang tuh perempuan itu ini megangin nggak bakalan sembuh lama. Iya. Lantaran apa? Ya rame sih gitu. Kalau bisa, ya itu jangan banyak orang. Ya kita biasanya kita sering itu. Mana saya sering antri tuh, nggak ada antri. Iya. Tapi kalau kita sekian tujuannya satu sembuh ya, biarin aja. Nah, ntar kalau yang udah itu kan banyak orang yang nonton ya, maaf ya, lama. Nah, kalau depresi pasti jelas. Kalau misalnya di batinnya udah ada ini, pasti gampang. Yaitu harus belajar gitu. Nah, dari belajar itu ada kemampuan, terus lahirnya itu kita sering praktek di lapangan. Nah, kita kalau kita belajar itu ada formal dan non formalnya sama. Jadi jangan diimbang. Kita belajar obatnya ini, ntar kalau kita udah kebius lihat ke orang lain, jadi ya itu seperti yang di lapangan ya rebutan. Emang bagus ini nyembuhin, tapi ya bukan nggak ada hasil, jadi kasihan. Yang sakitnya di pejet ini orang nggak ini orang sedang emosi bakalan ini kan, jadi ya udahnya itu sakit masih mending, kadang itu kan berani terus sok tahu. Nah kalau gampangnya dipancing tanya yang nggak tahu sama dia apa nggak bakalan tahu. Jadi solusinya Nah seperti itu ciri-cirinya. Nah gini, ya Mas, saya ini pengen penasaran ini sama Pak Sarip ini, sampai segitu relanya ngorbanin waktu materinya dari Palembang ke sini itu gimana gitu Pak? Ya aku sering beli Macan Pantura di HP, terus aku tanya-tanya alamatnya. Nah baru sekarang aku nonton jelas Ya, bukti asli. Jadi Pak Sarip itu ngikutin kegiatan Macan Pantura live-nya langsung ya. Iya. Itu. Nah sekarang itu apa yang dirasakan setelah menonton langsung live-nya Macan Pantura 57 Pak Sarip? Ya alhamdulillah tadi aku nilai jelas kan, itu kan ada ceritanya kan. Nah Iya. masalah ini kan di Jawa ini, nah itu. Jadi serentak ya Pak, nggak Iya. ada ini ya, nggak ada rekayasa. Jadi kalau di tim Macan Pantura 57 itu nggak kayak yang lain, mungkin berbeda. Iya. Semua orang itu pasti memiliki perbedaan. Jadi kalau di tim Macan Pantura 57 itu spontanitas, tidak ada istilahnya schedule ininya, briefingnya atau bagaimananya, tidak ada spontanitas saja. Iya. Pak Sarip ya. Cak di Palembang kan tak ate cerita yang macam itu, nah ate di Palembang. Kalau di Jawa kan ada orang Jawa. Iya. Makanya aku seneng milih Macan Pantura. Ngomong-ngomong, aku kan agak bingung ini. Ya, tapi kita Iya. ucapnya nggak. Iya nggak bisa. Kalau saya mau pakai bahasa goib, takutnya Pak Saripnya nggak ngerti ya. Iya. Jadi kita biasanya pakai Kayak bahasa aku Indonesia orang aja. Jawa, muka kabar, di sini Iya. kan aku. Nah jauh-jauh dari Palembang aku. Oh, itu jadi senangnya sekarang Iya. ketemu sama Iya. Kang Apa ya. Iya. Ya begini orangnya Kang Apa ini. Jadi istilahnya gimana ya? Kalau kata orang ini kan istilahnya nggak mau besar itu dengan atribut. Jadi kita itu harus besar dengan diri kita sendirinya kan. Itulah Kang Apa gitu.
Jadi kalau Pak Sarip misalkan mau nanya-nanya ngobrol sama Kang Abah, ya silahkan gitu ya. Mau di luar itu maka kita ini kita buka bentar sekalian di sini ya, kita diinin di netralin dibuka kali ini bolanya apa. Kadang-kadang aku juga tetangga tuh, nah apalagi di pikiran kosong, apa mano, kadang-kadang kan surupan, itu apa fisiknya lemah. Kalau solusi saya itu kalau ada tetangga seperti itu jangan langsung diarahin ke pikiran kosong. Yang perlu dibahas itu duitnya kosong enggak, karena ini kan musimnya corona, itu sulit ya. Ekonomi iya, ekonomi sulit dan gitu ya. Jadi sebenarnya kita tinggal lihat aja apa itu. Iya. Kita lahirnya dulu kita lihat. Ininya dulu. Udah dilihat. Ekonomi atau sering pikiran kosong. Nah, kan sini kita kalau walaupun bukan tetangga, kita kan ada. Kalau itu ngasih setiap orang itu satu paket sebenarnya. Kalau nggak ada istilah ragu-ragu, kadang-kadang kita dikasih ragu-ragu itu bisa coba dilihat ini lahir atau batin. Ini pakai dulu ini kalau nggak punya kemampuan. Kalau punya kemampuan udah dilihat nggak kelihatan. Nah bisa walaupun punya kemampuan pun harus tenang. Kalau nggak tenang ke bawah ke situasi itu, jadinya ntar ke bawah. Contohnya orang sedang begituan ditanyain. Bedanya kalau mediator kan ada ininya, kita ada kepentingannya. Kalau orang yang gituan ditanyain, ya sama aja bohong. Itu kan dari mana ini? Itu kan kebanyakan kan gitu. Sama aja kita nanya sama orang. Iya, jadi masih mending ditenangin. Tenangin aja. Ditenangin, udah tenang. Berapa kalau udah itu kasih air. Ya tadi baca kalimat itu semua usnata. Kalau kita dipakainya tadi balik-baliknya gitu balik ilmu kunci 5 yang tadi yang 5 7 itu. Iya. Kita kunci 5 Bismillah syahadat tasbih. Bismillah syahadat sholawat tasbih dan istighfar. Baca dulu itu 7 kali. Nah ntar diurusin ke air, terus baca takbir, ini sambil ditekan. Baca takbir, Allahu jangan napas, terus tiupin ke airnya. Nah terus ntar dia kalau udah ini jangan sampai banyak orang nggak udah diminum kan kadang susah tuh menolak. Iya. Keluarin aja, jangan banyak yang itu di kamar aja udah. Diem ya. Suruh ntar pun tidur gitu. Tenang, ntar kalau udah sadar, nah kita obrolin pasti ada. Misal kalau depresi kan pasti dia itu curhat. Nah kadang-kadang itu tertekan, ada masalah tatkala itu dia ingin berbicara, ini itu nggak bisa, bukan nggak bisa, malu, gengsi, kadang-kadang gitu kan ya. Jadi Pak Sarip yang perlu digarisbawahi itu jangan selalu menyalahkan setan, karena setan itu tidak punya urusan dengan manusia. Ya, yang perlu diingat itu adalah tingkatkan ketakwaan kita, mendekatkan diri sama Sang Maha Pencipta, seperti itu ya apa ya? Iya, ya seperti itu. Nanti kita di ini nih, kita coba kita ini kita apa masuk dimensi Bapak, kita tenangin, Bapak ditenang, coba kita berdua. Jadi kita ada yang nangkep ya sebenarnya enggak. Tolong untuk Karena seperti yang kita cara masukin sama ngeluarin itu ya bisa, yang seperti kemarin kita masukin ke mediator yang diituin tuh. Nah itu sama. Nah ini ntar kita ini Bapak ntar tenang, jamin makan, jangan mikirin ntar jatuh atau berapa. Tenang, 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 tenang. lemas. Nah kita kan ini udah masuknya ini hipnoterapi, masukin kita tenangin. Ini udah tenang, nggak bakalan ya. Kalau udah tenang gitu, mulai kan? Iya, udah tenang. Kalau udah di sini, mulai ini. Nah kita contohnya seperti ini kan, kalau kita ngomongin itu kan ini kan berontak ini, nah gila gitu mulai ini ya udah tuh Nggak, cukup. Jadi tadi itu adalah hipnoterapi yang dilakukan sama Kang Abah sama Pak Sarip untuk menenangkan dirinya. Jadi sahabat Macan Pantura 57 yang perlu diingat itu kita itu istilahnya ya menguatkan keimanan kita, selalu mendekatkan diri sama Sang Pencipta seperti itu.
Ya apa ya? Ya untuk ininya penanggulangannya kita harus kuat iman kita apanya. Terus jangan terlalu ke ini ke istilah hal-hal yang itu terlalu takut, terlalu ini kan kalau udah ke itu kan udah ke doktrin, Iya. udah ke keyakinan udah masuk ke situ kan. Jangan mulai hati kita itu lemah. Wah, yang aku walaupun kita jauh ke ibadah kita terlalu lemah gitu ya. Kalau jauh nah kan otomatis berarti jangan terlalu banyak pikiran ya Pak Abah. yang utamanya dari situ. Kalau terlalu banyak pikiran kan otomatis ntar kan kosong. Manusia itu ini sudah sifat ntar apa kita masuknya ke kemana sifatnya kan yang utama itu yang hewani ya, kemanusiaannya itu kedua ini yang dominan itu. Nah, jadi gimana sudah kan udah gimana yang paling mau nanya yang lainnya Sudah jelas. Nah kalau saya ini bertanya sama Pak Sarip itu kan dari Palembang ke sini Iya. berapa hari di sini? Sehari semalam. Sehari semalam nyampe sini. Iya. Nah terus bisa ketemu berapa hari? Bisa ketemu aku 2 hari. 2 hari. Tanya alamat di sini. Udah istirahat. Tidur di mana itu sekarang? Yo aku di sana di terminal ada hotel di sana. Oh, Losmen. Iya. Di Losmen. Iya. Hebat. Aku nginep di situ aku. Mau nginep di situ. Cari yang murah Pak, yang murah meriah. Oh yang murah meriah. Kalau yang murah meriah kan hotel muslim Pak Sarip. Iya. Nah itu hotel muslim itu di musola, iya. masuk masjid. Kehilangan kalau mandi. Ya, kalau sekarang udah beda. Kalau dulu itu kan terbuka, musola dan itu terbuka untuk musafir ya kan seperti itu. Nah ini yang apa? Mungkin istilahnya hal-hal tadi yang sudah dijelaskan sama Kang Abah untuk subscriber mungkin sudah ini ya apa ya. Nah kalau pertanyaan saya sendiri sih istilahnya kan antara istilahnya pengobatan ya maksudnya kan ya pengobatan itu kan orang yang kesurupan apa. Nah kalau untuk meningkatkan keimanan gitu. Iya. Nah kadang kan kalau keimanan manusia itu kan naik turun, nggak usah ngomongin orang lain ya, Iya. saya sendiri aja gitu kan. Nah masalahnya kan repot, kan dalam arti repot itu kan nggak dilihat barang bagus kan gitu ya, dilihat amalan kita dosa kan gitu ya, hancur kan gitu ya. Iya. Itu untuk menanggulangi hal-hal seperti itu bagaimana itu? Kita dibalik istiqomah. Oh istiqomah. Ibadah tingkatin istiqomah. Insya Allah kalau itu. Segala sesuatu apapun kalau istiqomah ibadahnya kita rutin gitu kan timbul keyakinan, timbul yang namanya tadi benteng diri apa itu semua itu ada. Kadang kalau kita kan karakter orang itu ada yang percaya diri, ada yang lupa diri, dan ada yang perlu bantuan orang lain, gitu kan? Iya. Contohnya ya, yang percaya diri, orang tuh yakin, benar-benar yakin kan? Timbulnya yakin itu bukan serta-merta kita langsung yakin timbul, kan harus ada ini ya, seperti contohnya kan harus ibadahnya yang wajib jalani, nah, timbul percaya dirinya mulai itu kita berarti kita dekat sama Allah itu dekat. Kalau kita dekat sama Allah insya Allah nggak akan susah. Tapi banyak ada yang nanya kenapa orang yang apa ya itu kebanyakan orang Muslim kok orang Muslim itu kan ada yang orang non itu non Muslim nanya saya itu. Ya kan karena kalau secara logika kan gini, kita di sini itu kan bukan masalah Muslim non Muslim ya, Iya. masalahnya itu kan sudah berbeda. Ya aku banyak ngelamun, nah itu kan pikiran kosong kan masuk kan, nah itu. Iya. Bisa itu ya tadi kan itu kan ada kayak pertanyaan itu kan. Nah, pertanyaan kita datar aja, dan terlalu jauh. Jangan terlalu Kan kita tuh di sini kan Muslim semua. Yang Islam berarti yang Muslim. Iya. Sebenarnya yang mau Muslim tuh nggak tebang pilih. nggak pilih-pilih kan? Mau ya maaf yang Muslim, mau non Muslim, mau yang ini sama aja. Gitu. Mau yang putih, mau yang hitam sama. Yang hati orang itu ya begitu semua. Ada yang kafir, ada yang enggak gitu tuh. Intinya satu tadi, hati kita sama pikiran kita itu harus tenang. Bisa tenangnya itu ya sama ibadah, makanya jalanin ibadahnya. Jadi ingin apapun tetap balik lagi ibadah istiqomah. Karena kalau kita ibadahnya kita itu kadang-kadang kita
nggak ini gitu, nggak istiqomah. Nah itu mulai percayaan diri naik turun. jadi naik turunnya itu harus perlu kan karakter kita ada yang tadi yang saya jelasin masuknya itu karakter yang mana. Kalau karakternya yang lupa ya kita harus dilatih, harus kita bermulia sama orang-orang yang itu yang ibadah, mari kita deket, makanya kita jalani ya istiqomah itu sedikit-sedikit mulai terus digergetin terus udah kebiasaan itu udah menang. Kalau yang lupa kadang-kadang udah ke kontaminasi, nah kontaminasi ke umum. Misalnya kalau yang lupa itu udah menjalani itu udah jalanin jadi percaya dirinya hilang, jadi istilahnya kayak nggak mungkin gitu percaya dirinya. Nah itu kadang-kadang agak susah tapi bisa kalau orang itu greget benar-benar mau ini benar-benar mau berubah. Yang bahayanya itu orang yang mengerti jadinya jahat. Ya itu sembuhnya susah. Ya di otak atik sih kan, yang apa-apa di otak atik sendiri bahaya. Nah itu mas mending orang awam atau orang itu kan ya benar-benar kalau ingin berhenti berhenti gitu. Kadang-kadang kalau kita orang ngerti ya kadang-kadang ya itu bisa jahatnya itu kan dari kita sendiri itu juga jahat. Kadang-kadang kita menolong orang lainnya kan udah tolong itu nggak sepadan gitu ya. Kadang-kadang dari situ, nah, makanya ada emang karakter itu kita ada itu untuk ini kan istiqomah itu untuk meluruskan penanggulangan tadi. Tapi ini bisa pengembangan yang lebih jauh lagi. Makanya siapapun yang mau belajar kebatinan, tolong kalau belajar itu jangan kebawa ke orang lain. Satu, jangan bohong. Keduanya, kalau udah berhenti walaupun masa lalunya kelam, berhenti udah, jangan lihat ke belakang. Ya, Jalan ke depan. Udah tinggal sana ke ini. Kalau belajar terus jangan punya masalah terus kita belajar, entarnya masuk kalau kita jikiran itu masuk setan itu. Dalam arti kan hati kitanya nggak tenang gitu. Nah terus kalau ini menyelesaikan masalah jangan langsung sekaligus, semua orang tuh mau kalau sekaligus semua. Nah kita alam nasro, istirahat dulu, tenangin dulu ya, tenang satu-satu, bukan bingung masuk satu-satu kan apa, bukan. Kalau sekaligus kita bawa misalnya 100 kilo, kita bawa tapi nggak ngena ke tempat gitu. Ya gitu ya Pak. Kalau misal permasalahan apapun jangan dihindari. Masalah kalau misal kita kalau tirakat, ya maaf nih kita ini global ya bukan Bapak aja. Misal kalau kita belajar apapun, jangan punya masalah. Misalkan kita tirakat kemana, kita atau tirakat di rumahnya kita ini, kita berumah di rumah itu kita ini apa kewajiban. Satu kewajiban, terus nomor 2-nya kita izin dulu kewajiban ini diselesaikan dan ada jangkanya. Ada waktu. Kalau misalnya kita nih banyak utang misal kita, nah kita puasa di mana gitu, mau pulang ya kasihan ini istrinya yang nanti belum itu kita kan melarikan diri berarti gitu kan. Ya tanggung jawab. Nah akhirnya di situ makanya ini untuk tanda kutip kalau kita mau ikat apapun ada waktunya. Nomor 2 selesai, jangan menghindar. Masalah nggak bakalan selesai kalau kita menghindar. Iya, jadi selesai bisa ini. Pak Sarip itu yang perlu diingat itu kan kesuksesan seorang suami itu kan ada doa seorang istri gitu. Jadi kalau istri sudah mendoakan, insya Allah kesuksesannya akan datang. Jadi kalau istrinya satu mendoakan sudah sukses punya mobil satu, tambah lagi satu lagi istrinya, jadi banyak yang mendoakan semakin sukses. Tapi jangan ditiru. Iya, kata sukses itu emang ada yang susah. Susah ya, gampang. Di sini tuh pengen silaturahmi sama Bang Abah, banyak berpikiran kan di sini. Kalau tukar pikiran nggak bisa. Jangan tukar. Kita hanya bisa. Makanya kalau kita sharing ya kita bisa bicara itu ada ganjalan Pak Sarip itu. Makanya kita ucapin. Penyelesaian itu balik lagi ada di kitanya sendiri. Nah itu sudah selesai dan kita berubahnya jangan sekarang kalau kita punya masalah berubah itu sampai apapun berubah apa yang kita harus dirubahnya dari situ. Makanya tingkatin kalau bisa ibadahnya itu
Kalau kita, insya Allah kalau kita suka ke orang lain, kita kan harus tahu, kita kan ya, kita suka sama, ya maaf ya, sama cewek gitu ya. Iya. Kan kita harus tahu cewek itu sukanya apa, ini apa gitu kan. Kan udah jelas. Dunia ini kan kita suka misalnya ini harus suka ke Allah itu kan apa yang ini kita diperintahin ke Allah itu apa? Misal itu apa yang wajibnya apa? Nah yang sunnahnya apa jalannya? Insya Allah hati kita tenang. Kalau tenang, pemikiran kita tenang, bisa menyelesaikan apapun. Bekerja pun kalau menurut nafsu kadang-kadang racunah. Tapi kalau digerakin izin Allah, dibimbing sama Allah, insya Allah kan ada ininya. Nah kadang-kadang kita kalau udah mulai naik levelnya, kadang-kadang kita lupa sama yang disukainya, lupa kan nomor ya, seperti tadi itu istri lagi itu kan kadang-kadang itu kita menduakan. Kalau menduakan itu tahu sendiri kan harus lebih gitu. Menduakan bukan lebihnya bukan masalah harta, bukan masalah apa, lebihnya itu perasaan kita. Jadi saya boleh bertanya sama Pak Sarif? Boleh. Pak Sarif kalau sholat itu di mana Pak Sarif? Aku Ya di musola, di masjid atau di rumah? di rumah. Nah ada satu riwayat yang mengatakan kalau suami yang soleha itu, yang soleh itu sholatnya di masjid berjamaah. Nah kalau yang sholatnya di rumah itu namanya suami soleha. Ya kadang-kadang kalau gitu aku masjid, kadang-kadang ada sempat aku di rumah. Oh gitu Pak Sarif ya. Yang penting Pak, rutin lah sholatnya. Jadi dimantepin lagi. Udah cukup Ya. ini ngobrol-ngobrol Pak Sarif. Kita mau Kayaknya udah happy. udah Udah. tenang Pak, Udah. kita ngomongin lagi Apa? Pak. Terima kasih Iya. udah jauh-jauh sini Iya. hari ini. Ya, Pak Sarif terima kasih kelihatannya udah happy dan karena kesibukan yang apa banyak mungkin ada jadwal ini tadi ajudannya udah melambai-lambaikan tangan. Jadi saya Imam Langitan dan tim Masjid Pantura 57 mengucapkan banyak terima kasih yang sudah nonton dan yang sudah subscriber channel Macan Pantura 57. Bila mana dalam perbincangan ini ada kata-kata atau menyinggung satu apapun, itu hal yang tidak disengaja dan kesalahan itu hanyalah milik kami dan kebenaran itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita ingat itu kunci kesuksesan adalah kita meningkatkan ketakwaan kita, ibadah kita dan getol untuk mencari atau ikhtiarnya gitu. Jadi saya dan tim Macan Pantura 57 mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.